lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks besar kita adalah meningkatkan potensi diri kita. Dan 3 hal yang perlu kita sadari, yaitu kesadaran, lalu peningkatan kemampuan dan pilihan-pilihan. Kemarin kita sudah membahas kemampuan energi, kemampuan emosi. Dan sekarang kita masuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan pemikiran kita. Kapasitas pikiran kita agar bisa lebih meningkat sehingga kita mampu berpikir secara efektif. Nih, gimana caranya? Gini, kesuksesan yang mencapai target itu biasanya membutuhkan tindakan. Namun, kalau kita terlalu condong terhadap tindakan, itu juga nggak bisa. Jadi, sebenarnya kapasitas kesuksesan atau orang bisa meningkatkan potensi diri mencapai sukses itu perlu juga bukan hanya tindakan, tetapi juga meningkatkan kapasitas di dalam berpikir. Prosesnya yaitu dengan kita mengembangkan gagasan dan meningkatkan pikiran kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi prosesnya seperti ini, kita akan mampu berpikir lebih mendalam, yaitu dengan cara kita meningkatkan kemampuan berpikir kita, lalu nanti gagasan-gagasannya juga akan meningkat, lalu tindakan terhadap gagasan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi prosesnya seperti itu. Karena kalau kita tidak mengevaluasi tindakan kita dan tindakan kita kurang baik misalnya, itu pun tidak akan mencapai kesuksesan atau peningkatan potensi diri kita. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan ini adalah cara kita meningkatkan kemampuan berpikir kita secara efektif. Yang pertama, kita pikirkan dulu ide. Dan kita perlu menghargai pemikiran-pemikiran kita sendiri. Nah, kebanyakan orang itu tidak menyadari nilai dan pemikiran-pemikiran yang bagus. Mereka punya pemikiran, tetapi pemikiran itu dilepas begitu aja dan tidak menindaklanjutinya. Namun, bila kita menghargai pemikiran yang bagus, hal itu akan membuat pemikiran kita jadi lebih bernilai. Sebenarnya inilah titik awal untuk meningkatkan potensi berpikir kita. Karena kita menghargai pemikiran yang bagus, kita terus mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri untuk membantu kita menemukan dan mengembangkan ide itu. Pertanyaannya seperti ini: di mana saya bisa mendapatkan ide? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan di mana pemikir yang lebih baik dia akan memiliki pola pikir yang tepat. Jadi kita harus nanya, di mana saya bisa mendapatkan ide? Lalu bagaimana saya bisa menggunakan ide ini? Banyak sih ide bagus, tetapi kalau tidak melakukan apapun percuma. Jadi perlu ditindaklanjuti. Jadi ide itu seperti otot. Bila hilang atau tidak digunakan atau tidak diterapkan, itu menjadi percuma. Lalu bagaimana kita memaksimalkan gagasan-gagasan yang kita punya? Tidak ada sebenarnya gagasan itu di awal itu sempurna. Maka perlu ada peningkatan gagasan
dan diaplikasikan dengan cara maksimal. Maka kalau kita punya gagasan, kita catat, kita rencanakan jadwal untuk memikirkan. Terus di mana kita bisa menerapkan gagasan itu? Bisa aja. Mungkin kita membantu organisasi di mana kita ada, aplikasikan di situ. Jadi kita perlu bertanya sama diri sendiri, gagasan-gagasan itu sesuai nggak? Sesuai dengan posisi kita. Di perjalanan hidup, gagasan itu posisinya di mana? Lalu yang kedua, kita perlu menulis ide. Jadi ini dalam rangka memperjelas pemikiran kita. Rektor Universitas dan Senator Amerika Serikat, S.I. Hayakawa, dia percaya bahwa belajar menulis adalah belajar berpikir. Anda tidak tahu apapun dengan jelas, kecuali Anda bisa menyampaikannya dalam tulisan. Jadi ini benar. Dengan menulis, kita jadi berpikir. Aktivitas menulis memaksa kita untuk mengartikulasikan dan memvisualisasikan pikiran kita. Tapi bukan berarti aktivitas menulis ini mudah. Novelis, pemenang hadiah Nobel, Ernest Hemingway, terkenal dengan perkataannya yaitu draft pertama selalu buruk. Artinya, mungkin butuh beberapa waktu untuk kita menulis secara koheren. Tetapi percayalah, menulis gagasan kita itu nggak akan sia-sia. Lalu yang ketiga, temukan tempat menyimpan ide. Simpan pemikiran kita. Jadi, tahu nggak hal yang membuang-membuang waktu? Kita cari barang-barang yang hilang. Gitu juga dengan pemikiran. Kalau ada gagasan atau yang baik, ide yang baik, segera simpan supaya kita nggak kehilangan. Disimpan di mana? Bisa di ponsel kita, ya, telepon genggam kita, HP, bisa di note, catatan kecil, bisa di komputer, supaya nggak kehilangan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, pikirkan ulang ide kita. Artinya dievaluasi pemikiran kita. Mungkin langkah ini langkah yang paling krusial dalam proses berpikir. Karena tahap ini kita harus bersedia menyingkirkan pikiran buruk dan menetapkan yang baik untuk ditingkatkan jadi gagasan yang bagus. Pernah nggak kita punya pengalaman bangun tengah malam terus kita punya ide? Ternyata ketika kita pikir ulang siang hari, loh ternyata nggak bisa ditindaklanjuti. Nah tapi itu lebih baik sih daripada kita nggak punya gagasan sama sekali. Makanya supaya gagasan kita menjadi lebih baik, kita tanyakan gini, apakah gagasan itu bisa memikat saya? Biasanya pakai cara 24 jam. Kalau gagasan itu memikat kita selama 24 jam, lumayan tuh, bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau enggak, mending dibuang. Karena itu berarti gagasan yang buruk. Lalu, apakah gagasan itu memikat orang lain, menarik orang lain? Lalu, bagaimana? Di mana dan kapan kita bisa menggunakan gagasan itu? Lalu, siapa yang bisa saya bantu dengan menyampaikan atau mengimplementasikan gagasan itu? Bila jawaban-jawaban tadi itu nggak positif, mungkin gagasan itu tidak cukup bernilai. Dan kita harus dibawa ke proses selanjutnya, yaitu ungkapkan pikiran kita, ide kita dengan kata-kata. Jadi ekspresikan pemikiran kita. Ini untuk memaksimalkan gagasan. Ya, selain memikirkannya dengan baik, menuliskannya, perlu juga dibicarakan. Karena dengan bicara kita bisa mengekspresikan isi hati kita. Bobot intelektual kita bisa diperjelas ketika kita masuk ke bobot emosional, yaitu ketika kita ngomong. Lalu dengan ngomong, dengan berbicara, kita juga bisa mengembangkan gagasan. Nah, jadi
Itu langkah-langkah ya untuk kita mengembangkan potensi berpikir. Nanti kita akan sambung di part berikutnya, langkah berikutnya untuk mengembangkan kapasitas berpikir dalam rangka mengembangkan potensi diri kita. Salam mengembangkan kemampuan berpikir dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.